Binatang itu seperti apa sih Kalau kita sebenarnya? telusuri pemikiran para filsuf sejak era Yunani klasik, pergumulan tentang status kebinatangan pada manusia itu menjadi perbincangan yang begitu menarik. Aristoteles memberikan definisi yang bagus bahwa manusia adalah binatang yang berakal budi. Berarti yang membedakan sedikit antara manusia dengan binatang adalah di fakultas rasionalitas, fakultas akal budinya. Nah, ketika dalam diskursus publik tidak menggunakan akal budi itu, maka boleh jadi dia akan turun tingkat menjadi binatang murni. Nah, ketika binatang murni ini dominan, maka sisi agresivitas itu yang akan mempengaruhi diskursus publik, dan itu berefek buruk bagi pergaulan sosial dan sebagainya di tengah masyarakat majemuk seperti sekarang. Karena itu tidak ada cara lain supaya sisi agresivitas ini tidak berdampak destruktif bagi masyarakat majemuk. Itu yang harus dikelola supaya tidak bergerak liar. Akal budi harus terus digenjot penggunaannya supaya manusia itu betul-betul dituntun oleh akal yang sehat, Pak. Sehingga bisa membedakan ini manusia, ini binatang. Persis. Tapi kalau dari pendapat filsuf tadi bahwa manusia itu kelas yang paling puncak dari binatang. Ya, Nah, sebenarnya dia binatang juga toh? betul. Ya. Jadi status kebinatangan manusia tidak akan hilang. Hanya yang membuat dia sedikit berbeda dengan binatang adalah rasionalitasnya. Kemampuan berpikir pada manusia itu tidak ada pada binatang. Nah, Pak Stefan, saya pikir ini sifat kebinatangan itu, kalau saya melihat ini secara sempit ya, itu di bidang nafsu. Di bidang nafsu. Di bidang nafsu itu bagaimana? Begitu di bidang nafsu dikontrol dengan pikiran sehat, ya itu berarti manusia. Nah, kalau tidak Jadi, terkontrol, tidak terkontrol berarti itu kembali binatang. Kemudian jadi selingkuh itu tidak boleh sebenarnya. Selingkuh toh? manusia dengan hewan itu ada sama. Persis. Saya setuju. Mereka satu keluarga. Ya. Yang namanya satu family. Family, ya. Familinya dia itu termasuk dalam kordata. Ya. Betul. Jadi satu kordata. Ya, What's the meaning of core? kordata itu berarti semuanya bersaraf, punya saraf, Ini saraf, punya daging. punya daging. Kemudian kordata juga itu bisa juga punya tulang belakang. Tulang Sama. belakang. Ya. Itu sama. Dan ada yang dekat-dekat Bedanya. tulang belakang juga itu. Bedanya Terus. sarafnya ini menghantarkan itu pesan-pesan akal budi atau pesan-pesan non akal budi. Yang non akal budi itu yang insting saja, firasat begini, firasat begitu, dan begitu sudah pakai seperti itu ya, maka dia kembali ke family, satu family kordata. Jadi tidak beda. Tetapi begitu dia sangat bijak, perbedaan di situ, menggunakan akal budi secara bijak, dan disitulah orang itu sudah mencapai atau menggenggam nilai kemanusiaan, humanity. Ya. Dan kalau orang sudah mempunyai akal budi, dia punya tanggung jawab untuk memanusiakan manusia yang lain. Ya, persis. Di situ Karena waktu pendidikan. setelah lahir, ya kembali Ya. betul hak-hak dasar manusia itu ada. Ada. Ya, tetapi dia belum tahu A B tambah A ba, B tambah I B babi, kan begitu. Nah, di sini fungsi edukasi masuk untuk tujuan humaniora, dan guru berperan penting. Di samping itu dasar edukasi itu ada di keluarga. Guru hanya poles, hanya untuk support dan assist. Saya tertarik dengan sentilan Pak John tadi soal nafsu. Nafsu itu sebenarnya satu anugerah, Pak John. Dan baik pada binatang atau hewan maupun manusia, nafsu itu memang ada. Hanya yang membedakan antara nafsu yang dimiliki oleh manusia dengan binatang ialah kontrol terhadap nafsu. Kalau binatang dia diam. Harus ada N. Ya. Ada R, Ada. itu beda. Kontrol Kontrol. ya. Itu beda. Jelas itu pasti, jangan salah-salah sebut. Itu beda. Jadi R-nya kontrol itu terhadap jelas. nafsu. Nafsu itu dikendalikan oleh akal budi dan hatinya. Tapi kalau dia bergerak bebas, maka dia tidak beda dengan binatang. Binatang dengan induknya pun dia bisa melampiaskan libidonya di situ. Tapi kalau manusia sudah mengikuti
tindakan binatang seperti itu, katakanlah dia seks dengan saudarinya sendiri atau dengan mamanya sendiri, dengan bapaknya sendiri, maka disitulah status kebinatangan manusia lengkap. Nah, oke, saya kembali ke Pak Stefan. Tadi dibilang mengenai insting. Jadi manusia punya insting lebih. Bukan tadi ada binatang punya insting. Itu kelebihannya kan? Ya. Kemudian manusia juga punya insting. Ya. Berarti kalau manusia punya insting, logika lurus ya, mungkin ini termasuk logika yang tidak benar ya. Berarti kalau manusia mengakui bahwa dia, saya bisa melihat itu, dia termasuk binatang juga itu. Satu family tadi. Satu family kordata. Kemudian Termasuk atam bekau itu termasuk binatang itu. kita lihat apa yang perlu dilihat, apakah dia dikontrol, ya, kualitasnya dikontrol oleh apa? Ya. Dikontrol oleh intellectual Ya. quality atau dikontrol oleh body quality. Jangan lupa huruf R ya, kontrol itu ya. Kalau dikontrol oleh body quality, ya berarti dia hanya mengandalkan DNA. Ya. Ya seperti ini. Burung elang, ya, dia tidak memikirkan telur yang dia sedang ngerangi. Tetapi secara DNA dia tahu, saya harus tetap tinggal di sini untuk sekian hari. Dan dia juga tidak tahu, tidak berpikir akan hasil anak. Tetapi bodinya dengan kehangatan yang ada pada tubuhnya, dia harus tunggu sampai telur itu menetas. Sedangkan manusia tidak dikontrol oleh body quality saja, harus ada intellectual quality. Betul. Dia lihat anak yang mau dilahirkan. Nah, yang menyangkut insting tadi itu bagaimana? Nah, insting tadi kalau hanya kembali ya buat anak lepas, ya itu insting. Anda tidak mempertanggungjawabkan hasilnya. Sekedar Bahwa Anda menyalurkan insting. menghasilkan hanya menyalurkan insting. Persis. Nah, ini berarti sama dengan binatang, Pas menurut Pak Sil tadi bilang melakukan itu terkontrol. Iya. terkontrol. Ya. Saya kira naluri atau insting itu memang baik pada hewan maupun pada manusia ada. Hanya yang Nah. membedakannya tadi, kalau pada hewan itu murni nalurinya. Saya lihat Pak Sil semangat sekali mengulas tentang Karena nafsu. ini bidangnya dia. Oh, bilangnya. Oh, Tetapi manusia selain punya naluri, dia punya fakultas lain yang namanya akal budi dan hati nurani. Oh. Nah, supaya tidak liar ini naluri, nafsu kita ini, maka akal budi yang akan memimpin, juga hati nurani akan mengendalikan. Tapi kalau akal budi dan hati nurani tidak berfungsi, maka dia lebih liar dari binatang. Saya lihat tangannya Pak Sil itu semangat sekali. Ke bawah terus tangan tadi. Nafsu. Dia Nah, biasa menurut main anak kard. muda bagaimana? Soal bagaimana kita manusia membedakannya dengan binatang. Ada yang perlu dikomen? Sudah lengkap loh. Sudah lengkapnya ya? Oh ya? Saya lihat Pak Sil gembira sekali dengan argumentasi filsufnya tadi. Ya, Pak Stefan. Ada lagi yang mau disampaikan soal Itu manusia binatang? ya, tambah satu tingkat lebih lagi ya. Begitu tadi ada karena DNA di dalam tubuh yang kontrol berarti body quality. Kemudian harus ada manusianya itu dengan intellectual quality. Jadi dia harus pakai rasio akal budi. Tetapi ingat, begitu hanya dua ini saja masih belum sempurna. Dia harus tambah dengan yang satu, spiritual quality. Semangatnya untuk apa? Semangat untuk kebaikan umum, semangat untuk memanusiakan manusia, atau mengantarkan ke tujuan-tujuan mulia. Itu yang namanya outstanding universal values. Kalau semangatnya untuk outstanding universal value, maka lengkap sudah. Dia ini betul-betul manusia. Dia bukan bekerja atau memainkan peranannya dengan nafsu. Bukan. Dia memainkan peranannya dengan identitas dia sebagai Identitas. manusia yang berakal. Luar biasa. Saya pikir ini diskusi kita siang spontan ya dengan anak muda yang masih mencari pacar, mencari calon. Nanti jangan lupa kalau kumpul Dan dia kopi akan nanti menemukan jalan. dia akan menemukan pasti dan pasti melakukan hal-hal yang dia katakan pasti tadi supaya terkontrol Ya. pada waktunya. Terakhir, Pak. Ya, oke. Pak John. Hewan, manusia, dan malaikat. Malaikat itu roh murni. Manusia ada rohnya, ada dagingnya. Tapi hewan itu daging murni. Tidak heran kalau umpamanya hewan itu sifat binatangnya total. Karena tidak ada roh, tidak ada akal budi di situ. Tapi manusia
selain dia terperangkap dalam keinginan daging, juga ada keinginan roh. Maka keseimbangan antara keinginan daging dan keinginan roh ini, di situ kemanusiaan akan terlihat gagah. Tapi kalau pada malaikat itu Jadi semakin jelas perbedaan mana makin jelas. binatang, mana manusia, mana malaikat lagi ya. Wah. Saya kira manusia tidak akan berubah menjadi malaikat, dan memang sesekali dia bisa berubah jadi binatang ketika aspek roh, aspek akal budinya gagal dikendalikan. Wah, terima kasih luar biasa.